saya bilang. Nah, cedera, ya cedera. Itu yang saya bilang. Resiko cedera tidak hanya pada Ole. Kemarin Ragnar cedera. Selamat malam, Indonesia. Selamat datang di segmen yang paling ditunggu oleh pencinta sepak bola tanah air. Karena malam ini Mimin hadir dengan rangkuman 5 berita paling panas, paling heboh. Selamat malam, Indonesia. Selamat datang di segmen yang paling ditunggu oleh pencinta sepak bola tanah air. Karena malam ini Mimin hadir dengan rangkuman 5 berita paling panas, paling heboh, dan paling diperbincangkan dari jagat Timnas Indonesia. Dari persiapan krusial Timnas Senior menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang hanya menyisakan 2 pertandingan penentu nasib, hingga pernyataan tegas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang mengobarkan semangat perjuangan demi Merah Putih. Lalu, kita juga akan membahas kabar besar dari benua Eropa. Ivar Jenner, sang gelandang muda, resmi promosi ke tim utama FC Utrecht dan siap bersaing di kasta tertinggi Liga Belanda. Tapi tak semuanya berjalan mulus, karena ada juga kabar mengejutkan dari Nathan Choyaon yang gagal gabung klub Denmark meski sudah lolos tes medis. Dan tentu saja, kami tak lupa dengan kabar dari skuad masa depan, Timnas U23, yang sedang berjuang di Piala AFF 2025. Usai pesta gol ke gawang Brunei, mereka bersiap menghadapi laga penting melawan Filipina. Tapi perhatian tertuju bukan hanya pada strategi dan susunan pemain, melainkan juga pada tribun penonton, karena dukungan langsung dari rakyat Indonesia menjadi kunci semangat para Garuda muda. Jadi, tetap bersama Mimin, karena inilah saatnya kita membahas satu persatu kabar terpanas, sorotan terbaru, dan harapan-harapan besar dari perjuangan Garuda di langit Asia dan Eropa. Inilah 5 berita Timnas paling ramai malam ini, spesial untuk Anda. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Indonesia siap bertarung dan tidak akan menyerah demi Merah Putih. Ia menegaskan bahwa perjuangan masih panjang dan tim akan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Pertandingan grup B akan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025 di Arab Saudi dan Qatar. Pada fase ini, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia, sementara tim peringkat kedua harus mengikuti babak playoff antar konfederasi. Indonesia sebelumnya pernah menghadapi Arab Saudi dan Irak. Mereka mampu menahan imbang Arab Saudi dan bahkan menang di pertemuan kandang. Namun, melawan Irak, Indonesia mengalami kekalahan di 2 pertemuan sebelumnya. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi laga mendatang. Sebagai persiapan, pelatih Patrick Kluivert telah merencanakan 2 laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Dengan persiapan serius dan semangat juang tinggi, Timnas Indonesia berharap bisa melangkah lebih jauh dan mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ini menggunakan format baru, yaitu sistem setengah kompetisi, di mana setiap tim hanya memainkan 2 pertandingan. Seluruh laga akan berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga pembuka pada 8 Oktober, lalu melawan Irak pada 11 Oktober. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka, tetapi sangat menantang. Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke putaran final di Amerika Utara, sementara tim peringkat kedua masih harus melalui babak playoff antar konfederasi. Terdapat 3 skenario utama bagi Indonesia. 1. Jika menang atas Arab Saudi dan Irak, Indonesia akan meraih 6 poin dan lolos otomatis. 2. Jika imbang melawan Arab Saudi dan menang atas Irak, Indonesia harus berharap hasil laga Irak versus Arab Saudi menguntungkan, misalnya berakhir imbang atau Irak menang dengan skor kecil. 3. Jika kalah dari Arab Saudi, Indonesia masih punya peluang asalkan menang telak atas Irak dan unggul dalam selisih gol, tergantung juga pada hasil laga Irak versus Arab Saudi. Dengan hanya 2 pertandingan yang dimainkan,
setiap poin dan selisih gol akan sangat menentukan. Timnas Indonesia membutuhkan strategi yang matang, performa maksimal, serta keberuntungan dari hasil pertandingan lain untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Patrick Kluivert CS? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Patrick Kluivert! Bravo PSSI! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Ivar Jenner, gelandang muda Timnas Indonesia, resmi promosi ke tim utama FC Utrecht dan akan bermain di Eredivisie musim 2025-2026. Namanya tercantum dalam skuad utama klub dan tidak lagi terdaftar di Jong Utrecht, menandai kemajuan besar dalam karirnya. Jenner memulai karir dari Akademi Ajax sebelum bergabung dengan Utrecht pada 2016. Ia tampil impresif bersama Jong Utrecht musim lalu dengan 26 penampilan, yang membuat pelatih Ron Jans memberinya tempat di tim senior. Musim ini, FC Utrecht akan menjalani jadwal padat di Eredivisie, KNVB Cup, dan kualifikasi UEFA Europa League. Ivar diproyeksikan memiliki peran penting di lini tengah, terutama saat tim menghadapi babak kualifikasi melawan Sheriff Tiraspol atau Pristina pada akhir Juli. Langkah Jenner memperkuat Utrecht melanjutkan jejak pemain keturunan Indonesia sebelumnya seperti Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali. Ia juga akan bermain bersama Miliano Jonathans, yang sedang diincar untuk proses naturalisasi oleh PSSI. Keberhasilan Jenner menjadi harapan baru bagi kemajuan pemain Indonesia di level sepak bola Eropa. Nathan Choyaon gagal bergabung dengan klub Denmark, LYNGB Ball Club, meski telah lolos tes medis. Pemain Timnas Indonesia itu sebelumnya dijadwalkan bergabung untuk musim 2025-2026. Namun kesepakatan kontrak akhirnya batal karena tidak tercapai kesepahaman antara kedua pihak. Pihak LYNGB mengonfirmasi bahwa meskipun proses medis berjalan baik, mereka bersama Nathan sepakat bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bekerja sama. Akibatnya, Nathan meninggalkan LYNGB tanpa menandatangani kontrak. Klub tetap mendoakan yang terbaik bagi masa depannya. Sejak dilepas Swansea City pada musim panas 2025, Nathan belum memiliki klub baru. Ia juga sempat minim menit bermain saat dipinjamkan ke SC Heerenveen. Kini masa depan karirnya masih belum jelas, namun sebagai pemain muda dengan status bebas transfer, peluangnya untuk bergabung dengan klub lain masih terbuka lebar. Menjelang laga Timnas U23 melawan Filipina di Piala AFF U23 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak para supporter untuk hadir langsung memberikan dukungan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ia menekankan pentingnya dukungan publik, tidak hanya untuk tim senior, tetapi juga bagi para pemain muda yang menjadi harapan masa depan sepak bola Indonesia. Setelah kemenangan besar 8-0 atas Brunei, Erick menyoroti rendahnya jumlah penonton di stadion dan menargetkan minimal 30.000 penonton hadir pada laga melawan Filipina dan Malaysia. Ia yakin dukungan langsung dari tribun akan memberi semangat besar bagi Garuda Muda. Timnas U23, yang terakhir kali juara pada 2019, kini berambisi kembali merebut gelar di bawah asuhan pelatih Gerald van den Burg. Dengan materi pemain muda berbakat dan dukungan publik, Timnas Indonesia U23 optimis melangkah jauh di turnamen ini. Timnas Indonesia masuk grup B kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir, Kamis siap bertarung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan tekad kuat Timnas Indonesia usai hasil undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diumumkan. Dalam drawing yang digelar di markas AFC, Kuala Lumpur, Kamis, 17 Juli 2025, skuad Garuda resmi tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Pada fase ini, hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat kedua akan melanjutkan perjuangan di babak playoff antar benua.
Seluruh laga grup B dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025 di Arab Saudi dan Qatar. Kami tidak akan menyerah. Melalui akun Instagram pribadinya, Erik menyampaikan semangatnya. Ia menyebut bahwa perjuangan timnas Indonesia belum berakhir dan akan terus memberikan yang terbaik untuk bangsa. Kita tergabung dengan Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung Oktober nanti. Kita akan berjuang habis-habisan demi Merah Putih bisa melaju lebih jauh, tulisnya. Pertemuan ulang dengan lawan lama. Menariknya, laga melawan Arab Saudi dan Irak bukan hal baru bagi Indonesia. Pada ronde sebelumnya, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga tandang, lalu menang meyakinkan 2-0 saat tampil di kandang. Sebaliknya, saat melawan Irak di fase kedua, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan usai kalah 1-5 di Basra dan kembali takluk 0-2 di Jakarta. Hasil itu menjadi pelajaran penting untuk pertandingan mendatang. Persiapan serius jelang Oktober. Demi tampil optimal, pelatih Patrick Kluivert telah menyiapkan jadwal uji coba dalam FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia direncanakan akan menghadapi Kuwait dan Lebanon sebagai bagian dari persiapan menuju dua laga krusial Oktober nanti. Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, publik Indonesia berharap Garuda mampu mengepakkan sayap lebih jauh di pentas dunia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa dibilang cukup menantang, namun bukan berarti tidak mungkin. Berada satu grup dengan Arab Saudi dan Irak tentu membuat persaingan akan sangat ketat, mengingat keduanya punya pengalaman dan tradisi sepak bola yang lebih mapan di level Asia. Namun, hasil pertemuan sebelumnya bisa jadi modal kepercayaan diri bagi skuad Garuda, terutama kemenangan atas Arab Saudi. Itu menunjukkan bahwa timnas Indonesia sudah berada di jalur perkembangan yang positif. Meski sempat mengalami kekalahan dari Irak, kesempatan untuk membalas kekalahan itu terbuka lebar jika persiapan dilakukan secara maksimal. Keputusan PSSI dan pelatih Patrick Kluivert untuk menggelar uji coba pada FIFA Matchday adalah langkah cerdas. Pertandingan melawan tim seperti Kuwait dan Lebanon bisa memberikan gambaran dan simulasi atmosfer pertandingan sesungguhnya. Ini penting agar para pemain bisa menyesuaikan ritme dan tekanan yang mungkin akan dihadapi saat laga resmi. Pernyataan Erick Thohir juga mencerminkan sikap optimistis yang realistis. Ia tidak menjanjikan hasil instan, tetapi menekankan pentingnya semangat dan perjuangan. Hal ini sangat penting untuk membangun mental tim dan dukungan publik. Jika semua elemen, dari manajemen, pelatih, pemain, hingga supporter, bisa bergerak selaras, bukan tidak mungkin Indonesia menciptakan kejutan dan melangkah lebih jauh dalam sejarah sepak bola Asia. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia bukanlah hal mudah, tapi justru di sanalah letak kebesaran mimpinya. Kita tidak sedang melawan tim biasa, kita menantang sejarah, menguji batas, dan membawa harapan seluruh negeri. Jangan takut dengan nama besar Arab Saudi atau Irak. Mereka mungkin punya pengalaman, tapi kita punya semangat, tekad, dan semesta dukungan dari 270 juta rakyat Indonesia yang berdiri di belakang Merah Putih. Kemenangan bukan hanya soal skor, tapi tentang keberanian untuk berdiri dan bertarung. Tentang keyakinan bahwa yang dulunya mustahil, sekarang bisa jadi nyata. Untuk para pemain, kalian tidak hanya mengenakan jersey, kalian membawa identitas bangsa. Bermainlah dengan hati, bertarunglah dengan jiwa, dan jangan pernah berhenti percaya. Karena saat seluruh dunia ragu, kita akan jadi bangsa yang berkata, kami bisa. Garuda, terbanglah lebih tinggi. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 setelah satu grup dengan Irak dan Arab Saudi. Peluang timnas Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 kini memasuki fase krusial usai tergabung dalam grup B bersama Irak dan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi zona Asia. Undian grup tersebut dilakukan di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, 17 Juli 2025. Seluruh laga grup ini akan dipusatkan di Arab Saudi dan dimainkan antara 8 hingga 14 Oktober 2025. Tim Garuda akan melawan tuan rumah Arab Saudi pada laga pembuka, 8 Oktober, kemudian menghadapi Irak 3 hari kemudian. Format baru di babak keempat. Berbeda dari babak sebelumnya, fase ini akan menggunakan sistem setengah kompetisi, round robin. Artinya, setiap tim hanya akan bermain 2 kali. Hanya juara dari masing-masing grup yang otomatis melaju ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, peringkat kedua dari masing-masing grup akan bertarung memperebutkan 1 tiket tambahan melalui babak playoff antar konfederasi. Skenario lolos timnas Indonesia. Lalu,
Bagaimana skenario terbaik bagi Indonesia agar bisa lolos? 1. Menang 2 kali tiket ke Piala Dunia. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Arab Saudi dan Irak, otomatis 6 poin yang dikantongi akan cukup untuk mengunci posisi juara grup dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. 2 seri lawan Arab Saudi, menang atas Irak. Jika Indonesia bermain imbang di laga perdana melawan Arab Saudi, maka kemenangan atas Irak menjadi harga mati. Dengan total 4 poin, Indonesia harus berharap Arab Saudi dan Irak bermain imbang juga, atau Irak berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan skor yang tidak terlalu besar. Jika Arab Saudi menang di laga terakhir, maka selisih gol akan jadi faktor penentu. 3. Kalah dari Arab Saudi, menang telak atas Irak. Kalau Indonesia kalah dari Arab Saudi, peluang lolos belum sepenuhnya tertutup. Syaratnya, Indonesia harus menang atas Irak dengan skor lebih besar dari kekalahan mereka sebelumnya. Misalnya, jika Indonesia kalah 0-1 dari Arab Saudi, maka saat melawan Irak, mereka wajib menang minimal 2-0 atau skor dengan selisih 2 gol. Selain itu, hasil pertandingan Irak versus Arab Saudi juga akan sangat menentukan. Penentuan sengit di grup B. Dengan hanya memainkan 2 pertandingan, setiap gol dan setiap poin sangat berarti. Tim asuhan Patrick Kluivert tidak hanya butuh strategi dan mental yang kuat, tapi juga keberuntungan dari hasil pertandingan tim lain di grup. Akan sangat menarik untuk menyaksikan bagaimana Indonesia akan menghadapi tantangan besar ini di Oktober mendatang. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa dibilang cukup menantang, namun bukan berarti mustahil. Tergabung dengan Irak dan Arab Saudi tentu membuat persaingan menjadi ketat, mengingat kedua tim tersebut memiliki pengalaman lebih panjang di level Asia bahkan dunia. Format pertandingan yang hanya mempertemukan masing-masing tim 2 kali membuat margin kesalahan sangat kecil. Tidak ada ruang untuk hasil buruk karena setiap poin bisa menentukan nasib. Menang di satu laga saja tidak cukup, selisih gol pun bisa menjadi faktor krusial dalam perebutan tiket ke Amerika Utara. Meski demikian, Indonesia tidak sepenuhnya di posisi tertekan. Jika bisa tampil disiplin, solid, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun, Garuda masih memiliki peluang mengejutkan. Faktor non-teknis seperti kesiapan mental, adaptasi dengan cuaca, dan performa di hari pertandingan akan sangat berpengaruh. Bermain di Arab Saudi jelas jadi tantangan, tapi sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kematangan dan kesiapan Indonesia di level internasional. Timnas juga perlu memperhitungkan dinamika kekuatan lawan. Irak dan Arab Saudi memang kuat, namun mereka pun harus berhati-hati karena tim asuhan Patrick Kluivert bukan tim yang mudah dikalahkan. Persiapan matang, strategi tepat, serta keberanian di lapangan akan jadi kunci. Secara keseluruhan, perjuangan Indonesia di grup ini akan menjadi ujian karakter. Ini bukan sekadar soal lolos atau tidak, tetapi juga soal pembuktian bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang lebih kompetitif di kancah dunia. Buat seluruh pendukung dan pemain timnas Indonesia, inilah saatnya kita buktikan bahwa mimpi besar tak pernah terlalu jauh untuk diraih. Jangan gentar melihat nama besar seperti Arab Saudi atau Irak. Mereka memang punya sejarah panjang, tapi sepak bola bukan tentang masa lalu, ini tentang siapa yang paling siap hari ini. Dan Indonesia, dengan semangat juang yang tak pernah padam, sedang bersiap untuk menulis babak baru dalam sejarahnya. Ingat, kita sudah melangkah sejauh ini bukan dengan keberuntungan, tapi dengan kerja keras, keyakinan, dan tekad untuk menjadi lebih baik. Kita buktikan bahwa Garuda bukan hanya simbol, tapi kekuatan. Saat lagu kebangsaan berkumandang, biarkan itu menjadi pengingat bahwa kita bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk bangsa. Tak peduli seberapa berat lawan, kita tidak datang untuk menyerah. Kita datang untuk bertarung. Dan bila kita berdiri bersama, pemain, pelatih, dan seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang tak mungkin. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi. Dunia menunggu, Burunglang Indonesia. Nathan Choyaon gagal gabung LYNGBY meski lolos tes medis, ini alasannya. Kabar mengejutkan datang dari pesepak bola timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Meski sudah menjalani dan melewati tes medis bersama klub asal Denmark, LYNGBY Bold Club, transfer sang pemain ternyata batal terlaksana. Nathan sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan LYNGBY, tim yang bersiap berkompetisi di Divisi 1 Liga Denmark musim 2025 hingga 2026. Pemain berusia 23 tahun itu bahkan telah berada di markas klub yang berlokasi di Lundtofte untuk menjalani proses transfer. Alasan gagal bergabung. Meski sempat melakukan tes medis, kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak tak tercapai.
Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub melalui situs resmi mereka. Selama masa transfer, cukup umum bagi pemain datang untuk menjalani tes dan trial tanpa diumumkan ke publik. Namun karena perhatian media yang besar terhadap kunjungan Nathan Choyaon minggu ini, kami membuat pengecualian untuk menyampaikan ini, tulis pernyataan resmi LYNGB. Nathan datang dengan niat menandatangani kontrak. Tetapi, meskipun tes medisnya berjalan lancar, pada akhirnya semua pihak sepakat bahwa ini bukan momen yang tepat untuk bekerja sama, lanjut pernyataan tersebut. Dengan demikian, Nathan pun meninggalkan LYNGB tanpa menandatangani kontrak. Klub asal Denmark itu juga menyampaikan harapan terbaik bagi masa depan karir sang pemain. Masa depan masih abu-abu. Gagalnya kesepakatan ini tentu menjadi pukulan, tidak hanya untuk Nathan, tetapi juga bagi para pendukung timnas Indonesia yang berharap ia segera mendapatkan klub baru. Sejak dilepas oleh Swansea City pada musim panas 2025, Nathan memang belum memiliki klub. Di dua tim sebelumnya, Swansea City, 2023-2025, dan SC Heerenveen, dalam masa peminjaman 2024, ia jarang mendapatkan menit bermain yang cukup. Kini publik menanti kemana Nathan akan melanjutkan karirnya. Dengan status bebas transfer dan usianya yang masih muda, peluang tetap terbuka, tinggal menunggu klub mana yang siap memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Nathan Choyaon cukup disayangkan, apalagi mengingat ia sudah melewati proses tes medis, tahapan yang biasanya menjadi indikasi kuat bahwa transfer hampir rampung. Ketika seorang pemain sudah sampai di tahap ini, publik umumnya menganggap kesepakatan tinggal menunggu pengumuman resmi. Namun kenyataan bahwa proses batal di tahap akhir menunjukkan adanya kendala serius dalam negosiasi kontrak, baik dari sisi nilai, durasi, maupun klausul lainnya. Dari sudut pandang pemain, kegagalan ini bisa cukup mengecewakan. Nathan saat ini berada di titik penting karir, di mana ia membutuhkan klub untuk mendapatkan menit bermain, mengasah kemampuan, serta mempertahankan tempatnya di skuad timnas Indonesia. Tidak adanya kepastian klub dalam waktu dekat bisa membuat performanya terganggu, terutama jika ia harus menunggu jendela transfer berikutnya. Di sisi lain, keputusan untuk tidak melanjutkan kesepakatan juga bisa menjadi bentuk kehati-hatian dari pihak Nathan. Mungkin ada syarat yang tidak sesuai secara profesional maupun finansial. Dalam konteks karir jangka panjang, menolak kontrak yang tidak ideal lebih bijak dibanding memaksakan diri masuk ke situasi yang tidak mendukung perkembangan karir. Bagi LYNGB, kegagalan ini juga memberi sinyal bahwa klub tersebut cukup selektif dan tegas dalam hal negosiasi. Walaupun mereka tampaknya tertarik mendatangkan Nathan, mereka tetap mengutamakan prinsip dan struktur yang telah mereka bangun. Secara keseluruhan, ini adalah contoh bahwa transfer pemain tidak selalu berakhir sesuai ekspektasi meski proses sudah terlihat hampir selesai. Publik hanya melihat permukaannya, tapi realita di balik meja negosiasi jauh lebih kompleks. Situasi yang dialami Nathan Choyaon memang tidak mudah, tapi justru dari momen seperti inilah mental dan karakter seorang pemain diuji. Gagal bergabung dengan klub bukanlah akhir dari perjalanan, justru bisa menjadi titik balik untuk bangkit lebih kuat. Terkadang, pintu yang tertutup hari ini adalah cara semesta mempersiapkan pintu yang lebih besar dan lebih baik di masa depan. Penolakan atau kegagalan sesaat bukanlah refleksi dari nilai dirimu, tapi bagian dari proses menuju tempat yang benar-benar cocok dan layak untukmu. Tetaplah percaya pada kemampuan dan kerja kerasmu. Dunia sepak bola selalu membuka peluang baru bagi mereka yang tidak menyerah, tetap disiplin, dan terus berkembang. Mungkin bukan hari ini, bukan minggu ini, tapi saat yang tepat akan datang. Fokuslah pada latihan, jaga semangat, dan persiapkan diri untuk kesempatan berikutnya. Karena saat itu datang, kamu akan siap menyambutnya dengan versi terbaik dari dirimu. Ingat, pemain besar tidak dilahirkan dari kenyamanan, tapi dari tantangan yang berhasil mereka hadapi dengan kepala tegak dan hati yang tidak pernah padam. Teruslah melangkah. Ivar Jenner resmi perkuat tim utama FC Utrecht di Eredivisie musim 2025-2026. Gelandang muda timnas Indonesia, Ivar Jenner, dipastikan promosi ke tim utama FC Utrecht dan akan berlaga di kompetisi tertinggi Belanda, Eredivisie, untuk musim 2025-2026. Kepastian ini diketahui setelah nama pemain berusia 21 tahun itu tercantum dalam daftar skuad utama yang dirilis oleh situs resmi klub. Ia kini menjadi satu dari 9 gelandang yang dimiliki FC Utrecht musim ini. Sebagai konsekuensi promosi tersebut, Ivar juga tidak lagi masuk dalam skuad Jong Utrecht, tim lapis kedua yang berlaga di Eerste Divisie. Hal ini menandai langkah besar dalam perjalanan karir profesionalnya. Dari Akademi Ajax ke tim senior Utrecht.
Ivar Jenner mengawali karirnya di Belanda bersama Akademi Ajax sebelum bergabung dengan FC Utrecht pada 2016. Setelah beberapa tahun menimba pengalaman, ia mulai mendapatkan kesempatan bermain reguler di Jong Utrecht sejak musim 2021-2022. Musim lalu, Ivar tampil dalam 26 pertandingan bersama Jong Utrecht, dan hanya satu kali memulai dari bangku cadangan. Performa konsistennya membuat pelatih FC Utrecht, Ron Jans, memberikan kepercayaan penuh kepadanya musim ini. Jadwal padat jadi peluang emas. FC Utrecht diprediksi akan menghadapi musim yang padat. Selain tampil di Eredivisie dan KNVB Cup, klub berjuluk Domstedlingen itu juga berpeluang tampil di kompetisi Eropa, yakni UEFA Europa League. Utrecht akan memulai petualangan Eropa mereka dari babak kualifikasi kedua, menghadapi pemenang laga antara Sheriff Tiraspol dan Pristina pada 24 dan 31 Juli mendatang. Peran Ivar di lini tengah diharapkan bisa memperkuat tim dalam kompetisi ini. Jejak pemain Indonesia di Utrecht. FC Utrecht bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan seperti Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, dan Ulla Romeni juga pernah memperkuat tim ini. Menariknya, musim ini Ivar tidak sendiri. Ia akan bermain bersama Miliano Jonathans, pemain yang dikabarkan masuk radar naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah Ivar Jenner ini menjadi kabar baik bagi sepak bola nasional, sekaligus membuka jalan lebih luas bagi talenta Indonesia di level Eropa. Lebih lanjut, masuknya Ivar Jenner ke tim utama FC Utrecht merupakan tonggak penting, tidak hanya bagi karir pribadinya, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pemain keturunan yang memilih membela Merah Putih mampu bersaing di level tertinggi Eropa, khususnya di liga yang punya reputasi kuat dalam pengembangan pemain muda seperti Eredivisie. Situasi ini mencerminkan hasil dari kerja keras jangka panjang, baik dari sisi Ivar sendiri maupun dari sistem yang mendukungnya, termasuk program naturalisasi PSSI. Setelah tampil konsisten bersama Jong Utrecht, promosi ke skuad utama adalah bentuk apresiasi dan bukti kematangan permainannya. Kepercayaan dari pelatih Ron Jans jadi sinyal bahwa Ivar tidak hanya dipersiapkan untuk masa depan, tapi sudah siap untuk bersaing sekarang. Bagi timnas Indonesia, ini juga bisa jadi keuntungan besar. Pengalaman Ivar bermain di kompetisi domestik Belanda dan berpotensi mencicipi panggung Eropa akan menambah kualitas serta kedalaman skuad Garuda, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat di ajang seperti kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran pemain seperti Ivar, dan kemungkinan Miliano Jonathans yang juga dikaitkan dengan timnas, membawa harapan bahwa regenerasi tim nasional bisa semakin kuat dan berdaya saing. Yang terpenting, ini juga memberi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya bahwa jalan menuju Eropa bukanlah mimpi yang mustahil. Perjalanan Ivar Jenner adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bisa membuka pintu menuju impian yang besar. Dari akademi, berjuang di tim lapis kedua, hingga akhirnya dipercaya membela tim utama di Liga Top Eropa. Semua itu tidak terjadi dalam semalam. Ia sabar menunggu, terus belajar, dan tidak menyerah ketika jalannya terasa lambat. Buat kamu yang sedang mengejar mimpi, ingat bahwa proses itu penting. Tidak semua hasil datang cepat, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu lebih dekat ke tujuan besarmu. Jangan takut gagal, jangan mudah puas, dan yang terpenting, jangan berhenti berusaha. Kalau Ivar bisa menembus ketatnya persaingan di Belanda dan tetap setia pada pilihan hatinya membela Indonesia, maka kamu juga bisa menembus batasmu sendiri. Mimpi besar hanya butuh satu hal untuk jadi nyata, kamu yang berani melangkah. Terus maju, tetap rendah hati, dan buktikan bahwa kamu juga bisa.